Kami berlindung pada Buddha, kami berlindung pada ajaran Dharma, kami berlindung pada Arya Sangha. Dengan segala kebajikan yang kami lakukan, semoga kami segera mencapai tingkat pencerahan Guru Buddha demi kebahagiaan semua makhluk. Namo Sanghyang Adi Buddhaya, Namo Buddhaya. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudara, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan satu hal yang berkaitan dengan praktek pemurnian. Karena ini adalah merupakan satu latihan yang sangat penting sekali, sangat esensial sekali bagi kita di dalam membangun fondasi yang kuat, fondasi yang kokoh untuk praktek Dharma yang berikutnya, yang mungkin akan semakin rutin, semakin intensif untuk kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, saudara yang berbahagia, apa yang akan saya sampaikan ini mungkin nanti akan menjadi satu landasan, sebagai satu awal juga. Karena kemarin saya diminta untuk memberikan satu Dharma kelas yang masih saya susun sekarang. Ini untuk semacam kurikulumnya, jadi bertahap seperti itu. Seperti apa yang pernah saya dapatkan ketika belajar di Nepal, di Kopan Buddhist College di sana beberapa tahun yang lalu. Cuma saya memang harus memilah-milah, memilih apa yang bisa sampaikan dan terdengar wajar untuk saya sampaikan pada umat-umat Buddha yang menjalani kehidupan berumah tangga. Karena banyak dari apa yang saya terima dari guru-guru saya, kebanyakan dari beliau adalah yogi-yogi yang menjalani kehidupan pertapaan. Jadi kebanyakan juga atau banyak juga di antara apa yang telah diajarkan kepada saya mungkin tidak atau kurang cocok untuk dilaksanakan atau kurang relevan untuk dilaksanakan oleh umat Buddha yang menjalani kehidupan berumah tangga. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, di praktek pemurnian, seperti saya katakan tadi, ini adalah merupakan satu praktek yang sangat penting sekali. Selama ini atau tadi mungkin Anda mengalami sendiri ketika Anda melaksanakan praktek meditasi.
satu praktek yang sangat penting juga di dalam agama Buddha kita. Anda menghadapi begitu banyak rintangan-rintangan dalam melaksanakan latihan meditasi tersebut. Demikian juga dalam kehidupan sehari-hari ketika mempraktikkan ajaran Dharma, kita juga mengalami begitu banyak rintangan-rintangan dalam kehidupan kita. Tidak hanya praktik Dharma, tapi dalam kehidupan sehari-hari seringkali kita dihadapkan dengan satu kenyataan, dihadapkan pada satu permasalahan yang nyata ada di hadapan kita, yang muncul di hadapan kita, dan yang harus kita hadapi mau tidak mau di dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, rintangan-rintangan ini memang adalah merupakan bagian dari gangguan, kalau kita bilang gangguan di dalam latihan spiritual kita untuk mencapai target. Kalau kita katakan mungkin ya untuk lebih memudahkan, satu target untuk merealisasi kebuddhaan. Nah, saudara, untuk merealisasi kebuddhaan memang satu hal yang tidaklah mudah untuk kita raih. Untuk mencapai tingkat kebuddhaan diperlukan satu pemahaman tentang sunyata. Untuk memiliki batin, kesadaran, pikiran yang mampu untuk menembus, melihat esensi dari sunyata itu sendiri dalam kehidupan sehari-hari kita, ini juga tidak mudah. Tidak mudahnya adalah karena pikiran kita ternoda oleh segala bentuk-bentuk karma negatif yang telah tertimbun sejak waktu-waktu yang lalu. Baik dalam kehidupan sekarang ini, pada waktu-waktu hari-hari sebelumnya, maupun dalam kehidupan-kehidupan yang lalu. Dalam arti kata, kehidupan sebelum Anda menjalani kehidupan sekarang ini. Ya, kalau di dalam konteks agama Buddha sebenarnya kita itu setiap detik menjalani kelahiran kembali. Ya, setiap detik kita menjalani kelahiran kembali. Apa yang ada pada diri kita saat ini bukanlah diri kita yang satu detik yang lalu. Pikiran kita, kondisi batin kita, dan segala sesuatu yang ada pada diri kita ini berbeda dengan satu detik yang lalu. Kita yang ada saat sekarang ini adalah terbentuk dari satu detik yang lalu. Jadi dalam kehidupan ini, ya, kita tidak perlu sampai misalnya untuk menguji benar nggak sih apa yang saya alami sekarang ini berasal dari karma masa lalu saya, dari kehidupan yang lalu. Anda bisa membuktikannya dengan merenungkan. Saya 1 detik yang lalu, 2 detik yang lalu, 1 menit yang lalu, 2 menit yang lalu, 1 jam yang lalu, 2 jam yang lalu, itu seperti apa? Sampai terus Anda runut ke belakang. Dan Anda akan menyadari satu hal, bahwa apa yang telah terjadi 1 jam yang lalu turut menentukan apa yang kemudian menjadi satu pola pikir, satu kondisi batin, satu kesadaran yang saat ini Anda miliki pada detik ini, pada kondisi saat ini. Jadi inilah yang saya katakan bahwa kita itu setiap detik itu terlahir kembali dari proses pendahuluan yang telah kita alami pada detik sebelumnya. Nah, banyak hal kemudian yang telah kita lakukan pada waktu-waktu sebelumnya itu, hal-hal yang saya katakan sebagai satu hal yang negatif, sehingga kemudian membentuk satu sifat
membentuk satu sikap dan kemudian menjadikan diri kita memiliki permasalahan di dalam kehidupan sehari-hari kita. Ya. Nah, seperti kesalahan yang kita lakukan atau karma negatif yang kita lakukan dari tindakan, ya, dari mencuri, tindakan menyakiti, membunuh, menganiaya makhluk lain, dan kemudian melakukan satu hubungan seksual yang tidak pantas, dan kemudian juga dari ucapan kita, mengucapkan kata-kata yang kasar, mengucapkan kata-kata yang sifatnya fitnah, memecah belah dan lain sebagainya. Kemudian dari pikiran kita yang dipenuhi dengan keserakahan, ya, kebencian dan kebodohan atau awija. Nah, inilah kemudian yang membentuk rintangan-rintangan yang ada dalam diri kita untuk mencapai kebudaan tersebut. Untuk membuat diri kita memiliki satu kejernihan di dalam pikiran kita untuk melihat esensi yang sebenarnya daripada pikiran, esensi yang sebenarnya dari segala keberadaan benda-benda makhluk hidup yang ada di sekitar kita. Kita tidak mampu untuk melihat kondisi yang sebenarnya dari apa yang ada di dalam diri kita, dari apa yang ada di luar diri kita. Kita tidak mampu untuk memilah-milah diri kita ini, ya, melihat esensi yang sebenarnya dari sang aku ini adalah sunyata. Demikian juga melihat keberadaan setiap benda yang ada di sekitar kita ini juga adalah merupakan sunyata itu sendiri. Kita tidak memiliki kemampuan bahkan untuk hal-hal yang sifatnya sangat mendasar di dalam praktik dharma. Saudara, inilah yang saya katakan bahwa sebenarnya pikiran itu jernih. Secara alami pikiran itu jernih. Seperti, ya, kalau kita mengambil satu contoh angkasa yang jernih, ya, seperti kertas yang bersih, seperti layar di sini yang bersih tanpa ada noda, atau seperti langit tadi, dia tertutup oleh awan. Sehingga akhirnya langit yang bersih, langit yang jernih tersebut menjadi ternoda. Karena dia tertutup oleh awan yang hitam. Sama halnya dengan rintangan-rintangan yang ada di dalam batin kita. Sampai kita kemudian mampu untuk menembus sunyata, dan kemudian dari sunyata ini kita realisasi, kita lanjutkan, kita akhirnya menjadi samya sambuddha, menjadi Buddha yang sempurna. Segala rintangan-rintangan ini harus kita bersihkan. Kalau di dalam agama lain, di sana ada istilah pertobatan. Apakah istilah seperti ini, bertobat, ada juga di dalam agama Buddha? Ada, cuma metodenya berbeda dengan apa yang diajarkan di dalam agama yang lain. Ya. Karena di dalam agama Buddha kita tidak belajar yang namanya pengampunan dosa seperti apa yang diajarkan di dalam agama yang lain. Bagaimanakah kita bisa memurnikan kesalahan yang telah kita lakukan dalam waktu-waktu sebelumnya, sehingga kemudian ini akan menjadi
rintangan yang ada di hadapan kita ini menjadi semakin sedikit, menjadi semakin kecil, seminimal mungkin, sehingga akhirnya jalan yang akan kita tempuh ini untuk mencapai pencerahan yang sempurna. Ya. Menyadari sunyata itu sendiri, rintangannya menjadi lebih ringan untuk kita hadapi. Ada beberapa metode di sini ya, yang harus kita pahami, dan ini saya rasa juga sangat realistis untuk kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dari beberapa contoh rintangan secara fisik misalnya, karena kesalahan yang telah kita lakukan dalam kehidupan kita ini melalui tindakan kita secara langsung, sehingga kemudian menyebabkan secara fisik kita tidak memiliki satu kondisi yang bagus, satu kondisi yang nyaman untuk mampu berlatih dengan baik dalam kehidupan sehari-hari kita. Berlatih menjalankan ajaran Dharma. Ya. Contohnya, ada orang yang sering sakit-sakitan, ya karena dampak atau akibat dari kita sering menganiaya, sering menyakiti, sering melakukan pembunuhan terhadap makhluk hidup. Ya. Tubuh kita saat ini gampang sekali sakit-sakitan, atau kita bahkan sekarang ini mau tidak mau kita ini memang menanggung satu karma buruk yang sangat luar biasa. Kita terlahir pada masa di mana begitu banyak sumber-sumber penyakit yang bisa menjadi satu rintangan bagi diri kita. Dari udara yang semakin terpolusi, makanan yang semakin banyak mengandung zat-zat yang merugikan tubuh kita secara fisik, minuman juga seperti itu. Ya, atau air yang kita konsumsi, air yang kita gunakan untuk mandi juga demikian. Begitu banyak faktor. Ini adalah merupakan akibat dari karma buruk yang telah kita lakukan. Sehingga kita sekarang ini memiliki satu potensi untuk mengalami kondisi sakit secara fisik, secara jasmani yang lebih besar daripada apa yang dimiliki oleh pendahulu-pendahulu kita. Kakek, nenek, moyang kita pada masa-masa yang lalu. Mereka karmanya lebih baik dari kita. Di mana mereka terlahir pada saat kondisi udara masih lebih jernih. Ya. Udara yang mereka hirup masih segar, tidak mengandung banyak polusi. Ya. Makanan yang mereka makan juga lebih segar daripada apa yang ada sekarang ini, di mana pedagang-pedagang atau pengusaha seperti itu sudah semakin pintar supaya dagangannya bisa terjual sampai ke tempat yang jauh, agar menjaga agar tidak rusak di jalan, diberikanlah zat-zat pengawet dan lain sebagainya. Inilah yang terjadi dalam kehidupan kita, dan ini merupakan karma buruk yang sekarang ini berbuah. Nah, untuk generasi yang akan datang memang ini adalah satu hal yang akan semakin berat. Tapi semua itu tentu saja adalah sesuai dengan apa yang telah mereka lakukan dalam kehidupan-kehidupan sebelumnya. Kita tahu dan kita harus sadari ini, bahwa anak kita ini menanggung satu beban yang sebenarnya lebih berat daripada apa yang sekarang ini kita miliki. Bahkan dalam kondisi sekarang ini begitu lahir pun secara fisik banyak bayi-bayi yang cacat. Baik secara fisiknya cacat maupun kemudian secara mental mengalami keterbelakangan mental dan sebagainya. Nah,
Inilah saudara. Potensi-potensi penyakit yang begitu banyak di luar diri kita yang kemudian memberikan satu dampak bagi diri kita, fisik kita menjadi lemah. Ini adalah merupakan salah satu rintangan. Salah satu rintangan di dalam mempraktekkan ajaran Dharma. Nah, untuk kemudian memurnikan segala kesalahan atau karma buruk yang telah kita melakukan melalui jasmani ini. Pada saat atau manakala kondisi fisik yang lemah, kondisi fisik kita yang sakit tersebut kita alami dalam hidup kita ini. Nah, saudara harus berpikir, inilah kesempatan, ya. Inilah kesempatan bagi saya untuk memurnikan beban karma buruk yang telah atau karma negatif. Saya lebih senang menggunakan istilah karma negatif ya daripada karma buruk. Karma negatif yang telah kita lakukan pada waktu-waktu sebelumnya. Secara fisik, saya mungkin banyak menyakiti makhluk lain tanpa sengaja, menginjak semut, membunuh semut, membunuh nyamuk, ya, menyakiti orang lain, ya, secara fisik telah kita lakukan melalui penganiayaan, ya, terhadap teman-teman kita, ya, mungkin terhadap saudara kita, bahkan terhadap orang tua kita. Pada saat ini kemudian muncul ke permukaan dalam diri kita. Kita harus berpikir, inilah kesempatan saya untuk memurnikan bentuk karma negatif yang saat ini muncul dalam hidup saya. Ini adalah kesempatan saudara. Di sisi yang lain, kalau saudara kemudian memiliki satu pikiran yang lebih positif, seperti yang saya katakan tadi, dalam menghadapi kondisi sakit yang kita alami secara fisik yang merupakan akibat dari karma buruk atau karma negatif yang telah kita lakukan pada waktu-waktu sebelumnya, saudara akan memiliki kemampuan yang lebih baik di dalam menghadapi kondisi itu. Ketika saudara menyadari, oke, ini adalah merupakan bagian atau hal yang negatif yang harus saya bersihkan dalam diri saya terima ini. Sehingga kemudian dalam waktu-waktu yang akan datang, saya akan memiliki kesempatan yang lebih baik di dalam menjalani latihan. Di dalam menjalani kehidupan sebagai makhluk hidup di atas dunia ini. Ya. Kalau di dalam Tantrayana itu ada yang namanya meditasi Wajrasattva. Ya. Ini adalah satu bentuk atau yoga untuk memurnikan setiap karma-karma negatif yang telah kita lakukan yang akan menjadi satu rintangan bagi latihan spiritual kita. Nah, jadi saya sendiri pernah mengalaminya. Ketika saya menjalani satu latihan, ya, retreat Wajrasattva beberapa tahun yang lalu. Pada saat saya melaksanakan itu, saya mengalami satu sakit yang luar biasa. Setiap makanan yang saya makan pasti keluar lagi, muntah lagi. Ya, terus seperti itu. Tapi guru saya menyarankan pada saya, hadapi ini adalah merupakan satu rintangan. Ya, karma negatif kamu ini sudah mulai naik. Karena apa? Karena dasarnya telah kamu penuhi, telah kamu isi
dengan kebaikan-kebaikan. Sehingga yang keruh ini terdorong untuk naik, dan inilah pada saat dia naik ini, jangan biarkan dia mengendap lagi di dalam diri kamu. Biarkanlah dia terus meluap, keluar dari kehidupan kita. Jadi inilah kita bersihkan. Pada minggu-minggu pertama itu saya pernah bermimpi, yang saya makan itu darah yang kotor, hitam, kemerahan, baunya busuk, itu yang saya makan. Tapi kemudian menjelang selesainya masa retreat, setelah berapa lama saya mengalami kondisi yang lebih nyaman. Dan akhirnya saya bisa lebih fokus di dalam melaksanakan latihan atau retreat Wajrasattva tersebut. Dan pada malam terakhir, malamnya saya itu memiliki satu mimpi bahwa yang saya makan ya satu sangat enak sekali, baunya harum seperti warnanya putih, indah sekali. Dibilang bubur bukan bubur. Kalau guru saya mengatakan, saya ceritakan mimpi saya, beliau mengatakan itu adalah nektar, makanan para dewa. Beliau bilang seperti itu. Nah, jadi ini adalah satu simbol bahwa kita sebenarnya memiliki kemampuan untuk memurnikan setiap apa yang salah tersebut dalam kehidupan sehari-hari kita. Ini adalah merupakan akibat dari karma negatif yang telah kita lakukan melalui tindakan kita. Nah, kemudian melalui ucapan juga ada. Ada begitu banyak karma buruk atau karma negatif yang telah kita lakukan melalui ucapan kita. Seperti tadi saya katakan, berbicara kasar, ya ucapan yang memecah belah, mencaci maki, dan lain sebagainya. Apalagi kemudian kita melakukan kebohongan, katakan saja seperti itu, pada orang yang memiliki sila yang bagus. Kita melakukan kebohongan misalnya, pada guru-guru kita. Kita melakukan kebohongan pada orang tua kita. Ini karma buruknya ini luar biasa. Karma negatifnya itu luar biasa. Bagi sebagian orang, seringkali ini kemudian muncul. Dia tidak kalau parah, dia tidak memiliki kemampuan untuk berbicara, berkomunikasi dengan baik. Ya. Dia tidak bisa atau tidak jelas di dalam berbicara misalnya. Dia kemudian setiap ucapannya tidak memiliki pengaruh yang akan menyebabkan orang percaya pada dia. Tidak memiliki wibawa dalam ucapannya. Omongan yang keluar dari mulutnya didengarkan oleh orang lain, kemudian akan ditinggalkan begitu saja. Cuma gitu aja. Sebagus apapun topik yang dia bicarakan pada saat itu, tapi orang tidak memiliki kepercayaan pada dirinya. Ini adalah salah satu bentuk dari karma negatif yang berbuah, yang merupakan akibat dari kita sering mengucapkan kata-kata yang tidak tepat. Nah, bagi seorang praktisi, ya seharusnya memang ya, setiap ucapan yang dia ucapkan itu betul-betul disadari, betul-betul dipilih untuk diucapkan, sehingga dia akan senantiasa mengucapkan kata-kata yang bagus,
kata-kata yang menyenangkan, kata-kata yang tidak menyakiti orang lain. Kata-kata yang kemudian mungkin sedikit keras tapi mampu untuk menyadarkan orang lain akan kesalahan-kesalahan yang sudah dia lakukan. Lebih baik kita tidak mengucapkan kata-kata atau lebih baik kita diam daripada pada saat kita harus berbicara, lebih baik kita diam kalau kemudian kita akan mengucapkan kata-kata yang tidak pantas. Ya. Karena akibatnya sangat luar biasa, berat. Ini akan menjadi satu beban yang akan kita tanggung dalam waktu-waktu selanjutnya. Ya, tidak perlu kita menguji bahwa saya sudah melakukan karma negatif melalui ucapan sejak kehidupan-kehidupan yang lalu. Tadi aja misalnya kita itu ngomong bohong sama orang lain, ketahuan, kita udah nggak akan dipercaya lagi gitu. Nggak perlu kita membuktikan, wah ini karma masa lalu saya. Seperti saya katakan tadi, ini adalah merupakan satu cara membuktikan kelahiran kembali. Dalam agama Buddha itu ya ini. Ini merupakan satu proses. Ucapan kita yang tidak benar, ucapan kita yang kasar, ini akan menyebabkan orang tidak simpatik lagi sama kita. Ya. Kemudian dari pikiran. Karma negatif yang kita lakukan melalui pikiran kita, ya, seperti tadi keserakahan, ya, dan yang paling besar adalah kebodohan. Kebodohan di sini bukan berarti tidak bisa matematika, tidak bisa mengerjakan PR dan lain sebagainya. Bukan kebodohan yang seperti itu, tapi kebodohan yang tidak memiliki kemampuan untuk melihat, membedakan mana yang baik, mana yang salah. Yang salah kita anggap benar, yang benar kita anggap salah. Ini adalah awija, kebodohan itu. Tidak memiliki pengetahuan untuk membedakan mana yang baik, mana yang salah. Nah, inilah kemudian yang menyebabkan diri kita karena kekuatan karma negatif yang telah kita lakukan melalui pikiran ini, menyebabkan kita ini menjadi orang yang sulit sekali untuk belajar, mengingat, memahami ajaran Dharma di dalam diri kita. Inilah yang kemudian menyebabkan kita ini menjadi kesannya seolah-olah kok saya belajar Dharma sudah berapa lama, kok tidak ada satupun yang nyangkut di dalam pikiran saya, di dalam batin saya. Sadar, saudara melakukan banyak karma negatif melalui pikiran saudara. Kecerdasan saudara itu untuk memahami segala sesuatu yang ada di sekitar saudara tertutup. Tertutup oleh karma negatif yang telah saudara lakukan melalui pikiran. Sehingga saudara tidak menjadi orang yang cerdas. Cerdas di sini dalam arti kata bijaksana. Kalau kita tidak bijaksana, kita tidak memiliki kemampuan untuk membedakan mana yang benar, mana yang salah. Kita terus-menerus terjebak di dalam pikiran-pikiran yang salah. Dipengaruhi oleh loba, dosa, dan moha tadi yang kemudian akan menuntun setiap aktivitas yang kita lakukan, setiap ucapan yang kita lakukan, semuanya akan jadi salah. Ini yang paling berat ini. Karma negatif dari pikiran ini yang paling berat. Karena kalau ini sudah dipelihara,
Tidak ada satupun aktivitas saudara itu akan menjadi aktivitas dharma. Jangan memelihara awija, kebodohan dalam pikiran kita. Inilah yang kemudian menyebabkan kita belajar dharma ya seperti Cula Pantaka, salah satu siswa Sang Bhagawa. Disuruh menghafalkan dua baris kalimat, dua kalimat. Hafal yang pertama, yang kedua lupa. Hafal yang kedua, yang pertama lupa. Saking tertutupnya pikiran dia oleh yang namanya benih-benih kebodohan itu. Dan oleh Buddha kemudian beliau dengan sangat bijaksana membersihkan setiap akar permasalahan yang dialami atau dimiliki oleh Cula Pantaka tersebut dengan cara yang sangat bijaksana. Tanpa sadar kemudian rintangan-rintangan yang kemudian menjadikan Cula Pantaka ini menjadi orang yang sangat bodoh tadi, akhirnya rintangan ini dibersihkan. Buddha menuntun Cula Pantaka sehingga dia memiliki kemampuan untuk kemudian menyingkirkan, menghilangkan setiap rintangan batin yang ada dalam dirinya yang berkaitan dengan pikiran. Sehingga dia kemudian atau Cula Pantaka kemudian pada saat kondisi di mana pikirannya itu sudah terbebas dari pengaruh kekuatan karma negatif melalui pikiran yang telah tertanam pada sejak kehidupan-kehidupan sebelumnya, dia kemudian mampu untuk menembus sunyata. Orang menyadari sunyata, mampu menembus hukum kesunyataan tersebut. Kalau pikirannya itu jernih. Pikiran yang terbebas dari segala hal-hal yang sifatnya negatif, bentuk-bentuk pikiran yang negatif. Selama pikiran saudara dikuasai oleh bentuk-bentuk pikiran yang negatif tersebut, selalu ada kemarahan yang negatif, ya, selalu ada kebencian di sana, selalu ada dendam di sana. Saudara tidak akan mampu untuk memiliki kualitas sebagai siswa Sang Bhagawa yang mampu untuk melihat sunyata, yang mampu untuk menembus hukum kesunyataan yang merupakan landasan bagi kita untuk mencapai kebudayaan yang sempurna. Saudara tidak akan mampu. Kalau saudara ingin menembus hukum kesunyataan tersebut, sedikit demi sedikit ini rintangan harus dihilangkan. Ini harus disingkirkan. Ya manakala itu muncul dalam diri kita, ya, kita terima, karena ini adalah merupakan konsekuensi dari apa yang telah kita lakukan. Orang bilang kita bodoh, ya memang tidak bisa mengingat atau sering pelupa, ya itu adalah merupakan bagian atau kekuatan dari karma negatif yang memang ada dalam diri kita. Kalau saudara mampu untuk menyingkirkan itu, ingatan saudara akan sangat-sangat tajam. Menjadi sangat jernih. Ya ibaratnya seperti kalau pikiran yang penuh dengan kekotoran batin atau akibat memiliki rintangan batin yang sangat kuat. Ibaratnya seperti orang kita itu melihat di malam hari gelap gulita, tidak ada lampu.
dibandingkan dengan pikiran yang bersih, seperti kita melihat di siang hari tanpa ada rintangan di hadapan kita. Otomatis saudara akan mampu untuk melihat segala kondisi. Oh, ini Anda melihat MUI yang besar ini, gong yang besar ini, mendengarkan suara gong tersebut, mendengarkan suara MUI, mendengarkan suara apapun, melihat apapun, merasakan apapun dalam hidup Anda akan merasa, melihat, mendengarkan itu semua dengan pikiran yang jernih, pikiran yang penuh dengan penyadaran atau kesadaran tentang sunyata. Jadi disinilah saudara, pentingnya bagi diri kita untuk berlatih dalam segala kondisi. Jangan saudara kemudian malas untuk berlatih pada saat kita merasakan satu kondisi fisik yang sakit misalnya. Justru pada saat seperti itulah kesempatan kita untuk membersihkan segala energi-energi negatif yang tersimpan dalam diri kita ini ada dalam genggaman kita. Kita pada saat itu yang memiliki kekuatan untuk mengendalikannya. Harusnya saudara yang memiliki kekuatan untuk mengendalikannya. Jangan kita yang terhanyut dalam kondisi itu. Dengan berbagai cara kita berusaha secara duniawi, ya, mencari obat sana sini nyari obat supaya kita merasakan kondisi yang nyaman, tanpa kita berusaha untuk menyelami kenapa saya mengalami ini. Kita lebih tertarik pada saat kita sakit untuk bertemu dengan dokter yang kemudian menyembuhkan itu secara fisik, tapi kita tidak tertarik untuk menghilangkannya secara permanen di dalam hidup kita. Kita hanya menundanya untuk kemudian satu hari dia akan muncul kembali di dalam hidup kita. Kita senang dengan praktek menunda seperti itu. Kita lebih tertarik untuk praktek menunda seperti itu. Pada satu hari dia muncul kembali, kekuatannya justru mungkin semakin besar dari apa yang sekarang ini kita alami. Tantangan ke depannya akan kita hadapi ketika kita tidak berusaha untuk menyingkirkannya secara permanen dalam kehidupan kita, itu akan semakin besar. Sudah sakit kepala, cukup Panadol 1 butir sudah sembuh. Senang. Semakin lama semakin kuat sakit kepalanya. 1 butir lagi tidak mempan, minum 2 butir. Dan seterusnya. Kita tidak pernah terfikirkan untuk menyingkirkan penyakit yang kita derita itu, meskipun kita katakan itu secara fisik. Secara fisik ini adalah merupakan ekses dari atau akibat dari apa yang telah kita lakukan pada waktu-waktu sebelumnya. Kita tidak pernah berusaha untuk menyadari itu. Manakala sakit itu timbul, kita tidak pernah berpikir, sakit ini timbul karena kekuatan karma negatif yang telah saya lakukan dalam kehidupan sebelumnya, dalam waktu-waktu yang sebelumnya, karena saya menganiaya makhluk hidup, banyak melakukan pembunuhan. Semestinya pada saat itu saudara menyadari hal ini, kemudian menumbuhkan tekad dalam batin Anda. Semoga dalam kehidupan yang akan datang,
saya akan menjadi orang yang lebih sehat. Saya menyadari setiap kesalahan yang saya lakukan sekarang ini, waktu-waktu sebelumnya, sehingga menyebabkan diri saya menderita sakit secara fisik seperti ini. Saya akan memperbaiki sikap saya. Saya akan berusaha untuk senantiasa tidak menyakiti makhluk lain, siapapun dia yang ada di sekitar saya. Banyak membantu mereka yang mengalami kondisi sakit, membantu mereka yang mengalami lemah secara fisik, kekurangan secara fisik. Ya. Pada saat ini kita tumbuhkan tekad dalam batin kita, dan kemudian kita jalankan itu dalam kehidupan sehari-hari kita. Inilah yang namanya praktek pemurnian. Kita mendesak segala sesuatu yang negatif yang ada dalam diri kita ini keluar dari diri kita. Ya. Seperti tadi, dia mengendap, selama ini mengendap di dalam dasar batin kita, menggumpal. Yang perlu untuk kita lakukan sekarang, mengisi itu dengan air yang jernih. Air yang jernih ini praktek dharma, kebajikan kita. Sehingga kemudian yang kotor ini, yang telah menggumpal ini naik kemudian ke permukaan, sehingga kemudian akan bisa kita hilangkan. Tubuh kita ini akan menjadi bersih, menjadi kemudian satu wadah yang pas, menjadi satu wadah yang betul-betul sangat layak untuk diisi dengan sifat-sifat kebudayaan. Atau berkah dalam kehidupan kita, untuk diisi dengan kebahagiaan. Selama ini kita tidak merasa bahagia, karena apa? Banyak diri kita ini, kita tidak menyiapkan diri kita untuk menampung kebahagiaan tersebut dalam hidup kita. Bagaimana mungkin saudara akan bisa mendapatkan berkah dalam hidup saudara? Bagaimana mungkin saudara akan bisa mendapatkan kebahagiaan dalam hidup saudara? Kalau wadah yang akan dituang kebahagiaan dan berkah tersebut, wadahnya itu kotor. Tidak akan banyak kita rasakan, tidak akan banyak membantu diri kita. Jadi kita kemudian yang sekarang tahu, sekarang sadar, bersihkanlah wadah ini. Sehingga dia kemudian memiliki satu kesiapan untuk menerima berkah yang tertinggi ya, dalam hidup ini. Saudara, ya, mungkin jadi dari sini kemudian kita tahu ya, begitu banyak rintangan karena kesalahan yang kita lakukan melalui tindakan, ucapan maupun pikiran kita. Nah, kekuatan untuk menyesali setiap aktivitas yang telah kita lakukan tersebut sangat penting untuk saudara bangun dalam diri saudara. Kekuatan tekad untuk membersihkan dan memurnikan itu, tekad untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama, sangat penting untuk saudara bangkitkan dalam diri saudara. Kemudian dari sinilah saudara akan mampu untuk memurnikan itu. Dan dari sini kemudian saudara akan mampu untuk melihat bahwa hanya dengan berlindung pada Buddha, Dharma, dan Sangha, saya akan mampu untuk keluar dari kondisi ini. Dan ketika kemudian saudara atas dasar yang kokoh tersebut, pemahaman yang kokoh tersebut akan hukum karma, ya, akan akibat-akibat dari karma itu sendiri,
akan kekuatan tekad saudara untuk memperbaiki kehidupan saudara. Ya, disinilah saudara akan mampu untuk menjalankan praktik pemurnian berlandaskan pada Buddha, Dharma, dan Sangha. Otomatis saudara nanti akan mencapai pencerahan, ya akan lebih mudah bagi saudara untuk mencapai pencerahan manakala ini mampu untuk saudara singkirkan. Hanya sesederhana itu sebenarnya. Tapi memang semakin lama kekuatan negatif yang timbul ya mempengaruhi diri kita ini luar biasa semakin banyak. Guru saya mengatakan pada zaman kakek saya dulu, beliau katakan seperti itu. Sekali mendengarkan ajaran Dharma, orang bisa mencapai pencerahan. Tapi zaman kita sekarang ini perlu waktu beratus-ratus kali, beribu-ribu kali, beratus-ratus ribu kali untuk mendengarkan dan merenungkan itu agar kita mencapai pencerahan. Bayangkan. Padahal yang diajarkan juga itu-itu saja. Tapi tingkat kekotoran batin orang tua kita pada masa yang lalu itu jauh lebih sedikit daripada kita saat ini. Yang semakin jauh ya sudah terkontaminasi dengan segala apa yang ada ya dalam kehidupan kita, yang ada juga dalam yang kita alami dari apa yang ada di sekitar kita. Ya semoga ini akan menjadi satu latihan atau landasan yang kuat bagi Anda untuk melatih diri di waktu-waktu yang akan datang. Ya, mungkin hanya itu yang saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi Anda sekalian untuk menjadi satu bahan renungan untuk menjadikan diri kita menjadi lebih bersih dalam setiap tindakan, ucapan, pikiran kita. Akhir kata, salam Dharma, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya.